Bismillahirrahmanirrahim. Di atas bukit Safa, setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap janji Abu Thalib yang melindungi dalam menyampaikan wahyu dari Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas Safa lalu berseru, "Ya ayuhan nas!" Maka semua suku Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari kiamat atau hari akhirat. Al-Bukhari telah meriwayatkan sebagian dari kisah ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, maka Nabi SAW naik ke Safa lalu berseru, "Wahai Bani Fihr, Bani Adi," yang ditunjukkan kepada semua suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seseorang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab berserta para pemuka Quraisy juga ikut datang. Beliau melanjutkan, "Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah di atas ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku?" "Benar," jawab mereka, "kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah ayat, Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Muslim meriwayatkan bagian dari kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, beliau menyeru secara umum maupun khusus, lalu bersabda, "Wahai semua orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah." Seruan yang melengking tinggi inilah yang menjadi tujuan penyampaian dakwah. Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau bahwa pembenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dan mereka. Fanatisme kekerabatan selama itu dipegang erat bangsa Arab menjadi pencair dalam kehangatan peringatan yang datang dari sisi Allah ini, menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang musyrik. Seruan beliau terus bergema di seantero Mekah hingga kemudian turun ayat, Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka Rasulullah SAW langsung bangkit menyerang berbagai kufarat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa contoh perumpamaan, disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Mekah berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar, dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini, dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap uluhiyah
selain Allah, bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhirat adalah ketundukan dan kepasrahan secara total, sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Dengan kata lain, iman itu akan melumatkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Dengan kata lain, mereka harus menetapkan keridhaan sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelum itu biasa mereka lakukan untuk menindas rakyat awam. Begitu pula berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan pagi maupun sore. Mereka menangkap makna seperti itu karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan yang hina, yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Al-Qiyamah ayat 5. Mereka menyadari semua itu, tetapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia. Sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka benar-benar bingung dan memang layak untuk bingung. Alhamdulillah, jamaah Lentera Kisah. Semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga ini menjadi amal ibadah kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.